Ya, masuk. Ya, selamat pagi Pak. Pagi, Mas Beca. Kenapa Mas? Izin Pak, ya, ini saya menyusun rencana kerja pembinaan teknis untuk di bulan Juli 2026, di mana saya merencanakan untuk melakukan pembinaan teknis ke PT Daytrans Pak. Gitu. Masalahnya apa? Jadi kalau kenapa saya menentukan PT Daytrans sebagai tujuan pembinaan? Yang pertama dari telaah wajib lapor ketenagakerjaan. Bahwa ketika saya telaah, memang di sana terkait dengan upah masih di bawah upah minimum Kota Bandung, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan keikutsertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana ketika saya membandingkan data karyawan ada 30 orang, tetapi ketika melihat data kepesertaan BPJS hanya 15 orang, artinya ada 15 orang yang belum diikutsertakan. Nah, itu menjadi dua alasan utama saya kenapa saya melakukan pembinaan ke PT Daytrans. Nah, mungkin kenapa kita harus ke sana? Barangkali dari sisi perusahaan belum terpahamkan terkait dengan manfaat jaminan sosial dan juga kewajiban dalam hal mengikutsertakan dalam jaminan sosial. Oke, Pak. Itu ya. Kalau kemarin ini istilahnya kan hasil pemeriksaan teman yang lama, yang istilahnya pertama, atau ini murni dari hasil Pak saya sendiri? Yang pertama mungkin dari telahan wajib lapor, Pak. Yang kedua, ketika saya melihat data riwayat hasil pemeriksaan, memang sudah dilakukan pemeriksaan di tahun 2024, Pak. Jadi orang sudah 22 tahun, tetapi tidak ada progres terkait dengan keikutsertaan seluruh karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oh, boleh. Ya sudah, silakan kalau Pak Vinsya mau menindaklanjuti berkaitan dengan itu ya, silakan tolong dipersiapkan aja. Coba juga mungkin koordinasi sama teman sebelumnya yang melakukan pemeriksaan. Mungkin ada kendala-kendala apa yang misalnya sehingga dia belum mendaftarkan. Jadi supaya nanti Pak Vinsya ketika memberikan pembinaan itu bisa lebih terorganisir lagi atau lebih kompleks lagi ya, karena kan sudah tahu permasalahan awalnya kan. Kenapa tidak dilakukan ini dan itu supaya lebih enak. Dipersiapkan SPT-nya, surat tugas dan kelengkapannya supaya nanti lancar. Itu aja paling dari saya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan laporkan hasilnya cepat. Siap. Ya, oke. Siap itu. Ya, makasih. Iya. Pak Alam. Jadi perkenalkan saya Pinsa Aditya, pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi tujuan saya di sini juga saya berpindah melakukan pembinaan ketenagakerjaan teknis, di mana salah satu fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah melakukan pembinaan. Yang tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tenaga kerja terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja. Adapun yang akan saya sampaikan terkait dengan manfaat jaminan sosial. Jadi seperti kita ketahui bahwa salah satu kewajiban pemberi kerja adalah mendaftarkan tenaga kerjanya dalam jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Nah, dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah ditunjuklah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, di mana BPJS Ketenagakerjaan itu menjalankan 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin dari sisi tenaga kerja bertanya-tanya, manfaatnya apa sih ketika saya diikutsertakan oleh perusahaan ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan? Yang pertama mungkin saya harus jelaskan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, di mana dalam jaminan kecelakaan kerja ini ada manfaat-manfaat yang memang bisa diterima oleh tenaga kerja, terutama ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jadi ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, maka manfaat yang pertama kali didapat adalah terkait dengan manfaat pelayanan kesehatan. Jadi ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, segala biaya pengobatan perawatan sampai dengan sembuh itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja di bawah rumah sakit, itu seluruh biayanya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, manfaat berikutnya adalah terkait dengan manfaat berupa uang atau santunan berupa uang. Santunan berupa uang ini ada beberapa rincian. Yang pertama adalah penggantian biaya transportasi. Ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, apakah transportasi dari perusahaan ke rumah sakit atau klinik, ataupun transportasi dari perusahaan ke tempat tinggal si tenaga kerja. Besarnya manfaat terkait dengan transportasi ini menggunakan transportasi darat, laut maupun udara itu memang sudah ada rincian. Darat itu maksimal sampai dengan 5 juta, kemudian laut itu maksimal 2 juta, dan transportasi udara sampai dengan 10 juta.
Kemudian yang kedua terkait dengan santunan tidak mampu bekerja. Jadi ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan si tenaga kerja tersebut tidak bisa bekerja karena dalam masa pengobatan dan perawatan, itu tenaga kerja tetap mendapatkan upah. Perusahaan tetap membayarkan upah, nanti perusahaan bisa melanjutkan nilai itu BPJS ketenagakerjaan. Yang ketiga, santunan berupa uang dalam hal ketika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan timbulnya kecacatan. Jadi terhadap tenaga kerja tersebut ada santunan cacat yang diberikan. Santunan cacat ini ada dua jenis, ada cacat fungsi dan cacat anatomis. Untuk yang cacat fungsi diberikannya tergantung jenis kecacatannya di bagian tubuh sebelah mana. Jadi untuk nilainya, persentase bagian tubuh yang mengalami kecacatan dikurangi santunan kekurangan fungsi dikali dengan 80 bulan upah. Begitu pula dengan cacat anatomis. Cacat anatomis artinya hilangnya sebagian anggota badan. Itu ada santunan cacatnya yang nilainya tergantung dengan cacat tubuhnya di sebagian mana. Kemudian yang selanjutnya adalah santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris si tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja sampai dengan menimbulkan tenaga kerja tersebut meninggal dunia. Kepada ahli waris diberikan santunan kematian yang nilainya sebesar 60% kali 80 bulan upah, jadi kurang lebih 48 bulan upah. Kemudian ada santunan kematian, biaya penguburan, dan juga ada bantuan terkait dengan beasiswa untuk anak si pekerja. Nah, kemudian program yang kedua adalah jaminan kematian. Jadi ketika ada tenaga kerja di perusahaan tempat alat bekerja dalam posisi aktif sebagai peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan, kemudian meninggal dunia, tapi bukan karena kecelakaan kerja atau meninggal karena sakit, itu ahli waris mendapatkan santunan kematian. Yang nilai besarnya santunan kematian kurang lebih 42 juta. Kemudian yang ketiga ada jaminan hari tua, mungkin Kang Alam dalam setiap bulannya dipotong untuk sharing iuran untuk program jaminan hari tua. Nanti ketika Kang Alam sudah tidak bekerja atau sudah pensiun, itu bisa dimanfaatkan saldo jaminan hari tua. Yang keempat adalah terkait dengan program jaminan pensiun yang bisa dinikmati ketika Kang Alam sudah pensiun dari perusahaan. Jaminan pensiun itu berupa manfaat berkala ataupun manfaat sekaligus yang bisa dimanfaatkan ketika Kang Alam sudah tidak bekerja. Kemudian yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa akses terkait dengan pelatihan dan juga akses terkait dengan lowongan-lowongan pekerjaan. Itu mungkin Kang Alam terkait dengan manfaat dari jaminan sosial yang kami harapkan memang tidak akan sampai di perusahaan terjadi kecelakaan kerja. Tetapi ketika terjadi kecelakaan kerja ada manfaat-manfaat yang bisa diterima oleh tenaga kerja. Oke, sekian mungkin Kang Alam terkait dengan pembinaan kesehatan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Miksa dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya satu tenaga kerjaan. Menurut saya hadir di sini berbagai Banyuwangi, khususnya terkait tugas kementerian untuk melakukan pemeriksaan khusus, di mana pemeriksaan khusus ini didasarkan atas adanya pemberitaan di media. Dalam hal ini adalah pemberitaan di media sosial yang baru dan juga ditindaklanjuti oleh penugasan dari pimpinan. Nah, dalam pemeriksaan khusus ini ada beberapa tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen. Nah, yang kedua adalah permintaan keterangan. Yang ketiga adalah pemeriksaan lapangan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan laporan produksi. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen. Dalam dokumen yang akan kami periksa, ada dokumen-dokumen yang menyangkut terkait dengan pemenuhan hak pekerja di PT Batuan. Seperti apa dokumen yang diperlukan? Yang pertama legalitas perusahaan, dari mulai akta perjanjian sampai dengan NIB, data pengupahan karyawan, data status hubungan kerja, data jaminan sosial, dan data lainnya. Yang kedua adalah permintaan keterangan, di mana nanti di sela-sela pemeriksaan dokumen saya akan bertanya terkait dengan seputar keterangan kerjaan yang diterapkan di PT Banyuwangi Putra Sejahtera, di mana keterangan-keterangan yang nanti Pak Jian sampaikan akan nanti kita tuangkan dalam berita acara pemanggilan keterangan yang nanti akan kita tanda sama. Yang ketiga adalah pemeriksaan lapangan. Jadi setelah pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan keterangan selesai, nanti akan kita kunjungan ke lapangan untuk kita melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan peraturan hakimnya yang ada di lapangan. Yang keempat adalah pemeriksaan ketahuan produksi, di mana kita ingin mengetahui proses produksi yang ada di Banyuwangi ini seperti apa. Dari mulai mungkin ada bahan baku, proses produksi
distribusi sampai dengan bahan jadi itu bisa dipasarkan kepada konsumen. Nah, kemudian ketika dari hasil pemeriksaan khusus ini ada temuan-temuan atau ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di dalam SOP kami nanti akan kami terbitkan nota pemeriksaan saksi sebagai bentuk teguran secara tertulis, di mana di dalam nota pemeriksaan itu berisi beberapa hal. Yang pertama adalah temuan di lapangan terkait dengan apa-apa yang belum sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah dasar hukum terkait dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan. Yang ketiga adalah cara tindak yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang kami harapkan dari pemeriksaan khusus ini, pihak perusahaan dapat memperbaiki sehingga pelaksanaan norma ketenaga kerjaan bisa dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Dan juga yang paling penting, setiap tenaga kerja atau seluruh tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan. Itu mungkin pelajaran terkait dengan pemeriksaan khusus yang akan kami lakukan hari ini. Terima kasih. Baik. Yuk. Siap. Izin Pak Wisnu. Ya. Kemarin saya coba melakukan telaah, kemudian melakukan analisa terkait dengan kecelakaan kerja yang ada di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah kerja UPTD wilayah 4 kan ada 5 kabupaten kota nih Pak. Iya. Dari mulai Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Nah, kemarin saya coba menganalisa untuk menghitung frekuensi rate atau tingkat kekerasan kecelakaan kerja, baik dari sisi per kabupaten kota ataukah data frekuensi rate untuk tingkat UPTD Pak. Jadi memang ada beberapa data yang coba saya analisa. Yang pertama adalah data kecelakaan kerja. Jadi dari data kecelakaan kerja yang sudah di-input oleh perusahaan melalui aplikasi Siap 4, memang terdata jumlah kecelakaan yang paling tinggi adalah di wilayah Kabupaten Sumedang. Oh iya. Ada 2.562 kecelakaan kerja, disusul Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi total jumlah kecelakaan kerja untuk satu UPTD itu kurang lebih 8.739. Iya. Jadi untuk menghitung frekuensi rate, selain data kecelakaan kerja yang dibutuhkan, kita membutuhkan juga data tenaga kerja. Jadi untuk data tenaga kerja, saya coba menganalisis dari data tenaga kerja yang ada di WLKP online, Pak. Jadi saya sudah merinci data tenaga kerja untuk masing-masing kabupaten kota, baik kemudian dari sisi data tenaga kerja untuk keseluruhan di UPTD wilayah 4. Ya. Dari data tenaga kerja tersebut, mungkin saya bisa konversi kepada penghitungan jumlah jam kerja orang. Saya asumsikan bahwa jam kerja untuk setiap karyawan itu adalah 40 jam seminggu, kemudian dikalikan jumlah minggu dalam 1 tahun. Kalau saya tidak mengambil 52 karena dipotong dengan hari istirahat mingguan, hari libur dan sebagainya, sehingga saya mengalikannya dengan 50 minggu dalam 1 tahun. Itu mungkin Pak, terkait dengan data-data yang diperlukan untuk menghitung frekuensi rate. Jadi sebagaimana kita ketahui di lampiran Permenaker 398 ada rumus untuk menghitung frekuensi rate. Yang pertama, rumusnya adalah jumlah kecelakaan kerja dikali 1 juta dibagi dengan jumlah jam kerja orang. Jadi dari rumus itu saya masukkan data kecelakaan kerja, kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja orang. Jadi saya sudah menghitung frekuensi rate atau tingkat kekerapan kecelakaan kerja untuk di setiap wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Bandung. Dari hasil perhitungan saya Pak, jadi yang paling tinggi frekuensi rate-nya adalah di Kabupaten Sumedang. Karena memang jumlah kecelakaan kerja sangat tinggi, kemudian jumlah tenaga kerjanya pun memang tidak terlalu besar seperti Kota Bandung. Walaupun dari sisi jumlah tenaga kerja jumlah kecelakaan kerja antara Sumedang dan Kota Bandung ini kurang lebih tidak jauh berbeda, mungkin selisih 300 kecelakaan kerja, tetapi memang ada gap dari sisi jumlah tenaga kerja tadi ya. Kalau bedanya itu ya boleh. Karena kalau saya lihat jumlah tenaga kerja di Kota Bandung kurang lebih hampir 400.000, sementara di Kabupaten Sumedang hanya 70.000. Ini mungkin yang berpengaruh terhadap hasil perhitungan frekuensi rate. Jadi yang paling tinggi frekuensi rate-nya di Kabupaten Sumedang dengan angka 18,17 frekuensi rate. Yang artinya bahwa telah terjadi 18 kecelakaan per 1 juta jam kerja di wilayah Kabupaten Sumedang. Itu Pak yang sudah saya hitung. Boleh Pak Vinca nanti dilanjutkan hasil perhitungannya. Syukur-syukur Pak Vinca juga bisa dievaluasi kira-kira dari hasil itu mayoritas itu kecelakaannya
dari apa? Kan dari laporan kecelakaan sudah kelihatan kan sebenarnya kan, dari unsur apa, kelalaian kerja atau apanya itu kan bisa dilihat juga kan nanti supaya bisa diberikan masukan ke kantor ya, bahwa ini menjadi masukan ke kantor bahwa kondisi ketenaga kerjaan yang ada di PJD wilayah kecelakaan terjadi yang paling sering dari akibat kelalaian pekerjanya atau apanya. Nah itu silakan Pak bisa dilanjutkan. Saya tunggu nanti ini laporan lebih lanjutnya, karena ini juga mungkin nanti menjadi bahan masukan ke pimpinan tertinggi kita. Ya, Siap. paling itu Mas Beca. Terima kasih. Ayo, selamat ya, dilanjut ya. Terima kasih banyak, Mas. Selamat pagi Pak. Ya, Ya, saya Agus Purwanto, HRD dari PT KHT Cimahi. Ya. Pada bulan Februari 2006, salah satu pekerja kami atas nama Ahmad Sumarji mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan lengan kiri dari sendi bahu atas sampai ke bawah itu harus diamputasi. Ya, nah karyawan tersebut sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehari-harinya yang bersangkutan menggunakan tangan kiri untuk aktivitasnya. Gidal berarti ya. Betul. Siap. Nah, upah tenaga kerja tersebut itu sebesar 5.500.000 per bulan. Ya. Nah, yang terdiri dari upah pokok sebesar 4.500.000. Betul. Dan tunjangan premi yaitu sebesar 500.000 Ya. untuk hadir. Ya, orang hadir. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk manfaat kecelakaan kerja yang diterima oleh tenaga kerja itu seperti apa ya? Siap. Oke, Pak Agus, terima kasih atas informasinya. Jadi kita coba analisa dulu dari kecelakaan kerja yang terjadi di PT KHT ya, yang menimpa salah satu karyawan di sana. Yang harus saya pastikan pertama adalah apakah kecelakaan kerja tersebut terjadi di lokasi kerja atau di luar lokasi kerja? Di dalam lokasi kerja Pak. Dalam lokasi kerja. Ya, jika terjadi di lokasi kerja, bisa saya simpulkan dari hasil analisis dan juga peraturan perundang-undangan bahwa karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja yang berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, ketika Pak Iqbal mempertanyakan kira-kira manfaat apa yang bisa diterima oleh karyawan tersebut, kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, aturan yang mengatur mengenai hal tersebut ada di PP 44 tahun 2015 dan juga perubahannya di PP nomor 82 tahun 2019. Jadi manfaat atas DKK yang pertama adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan artinya karyawan tersebut yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas perawatan dan pengobatan sampai dengan sembuh. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mengobati karyawan tersebut. Artinya harus dipastikan bahwa dari mulai tahap awal pengobatan sampai dengan karyawan tersebut dinyatakan sembuh, dinyatakan pengobatannya selesai oleh dokter yang memeriksanya itu sudah selesai, dan semua biaya ini tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang tadi Pak Agus sampaikan bahwa karyawan tersebut memang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Artinya risiko tersebut sudah beralih menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama adalah manfaat pelayanan kesehatan. Manfaat yang kedua adalah santunan berupa uang, gitu ya. Santunan berupa uang ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah penggantian biaya transportasi. Nah, harus dipastikan oleh Pak Agus, ketika si karyawan tersebut dibawa ke rumah sakit dari tempat kerja itu menggunakan transportasi apa? Ketika menggunakan transportasi darat, itu biaya transportasinya bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan paling banyak 5 juta. Tetapi ketika menggunakan transportasi laut, itu maksimal sampai 2 juta. Dan transportasi udara paling banyak sampai 10 juta. Nah, kita harus pastikan pengangkutan si korban ke rumah sakit ataukah ke rumah itu menggunakan transportasi apa. Jadi biaya pengangkutan tersebut bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama, penggantian biaya transportasi. Yang kedua, pastinya ketika tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan kerja kan dia harus diobati, dirawat, dan juga harus mengalami harus istirahat di rumah. Yang artinya dia tidak mampu untuk bekerja seperti biasanya. Nah, selama si karyawan tersebut itu tidak bekerja, itu upahnya harus tetap dibayar oleh pihak perusahaan.
yang nantinya ketika sudah dibayar, perusahaan bisa mengajukan klaim penggantian ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nominalnya berapa? Untuk 6 bulan pertama ketika si karyawan tersebut tidak bisa bekerja, itu full 100% upah 6 bulan pertama. Kemudian 6 bulan kedua itu tetap 100% upah. Kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya itu 50% upah. Jadi kita harus pastikan bahwa si korban tersebut selain diobati, dirawat sampai dengan sembuh, kita harus pastikan bahwa upahnya harus tetap dibayarkan oleh pihak perusahaan. Gitu. Yang ketiga adalah santunan cacat. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa yang mengalami kecelakaan kerja itu adalah karyawan di mana lengan kiri dari bahu ke bawah itu mengalami diamputasi. Betul Pak Iqbal ya? Ya, betul. Di lampiran 3 PP 82 tahun 2019 memang ada persentase kecacatan. Di lengan kanan dari bahu ke bawah itu 40%. Kemudian untuk lengan kiri dari bahu ke bawah itu 35%. Nah, yang tadi Pak Agus sempat sampaikan bahwa si karyawan tersebut 35%. Ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan Pak Agus, ini yang dipakai 40 atau 35%? Betul. Nah, di lampiran 3 PP 82 tahun 2019, memang ketika karyawan tersebut itu kidal atau dalam aktivitasnya menggunakan tangan kiri, maka berlaku sebaliknya. Artinya, ketika lengan kirinya yang mengalami kecacatan dan kebetulan si tenaga kerja tersebut adalah kidal, maka yang dijadikan dasar untuk persentase kecacatan adalah 40%. Itu untuk persentase kecacatan. Kemudian yang harus saya pastikan berikutnya harus dianalisis adalah masalah upah. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa upah totalnya adalah 5.500.000. Ya, betul. Yang terdiri dari tadi 4.500.000 upah pokok, betul ya? Betul. Kemudian tunjangan tetap 500.000 tadi ya, dan juga premi hadir 500.000. Betul. Ya mungkin Pak Agus agak kebingungan yang dijadikan dasar untuk perhitungannya itu seperti apa? Apakah take home pay yang 5.500.000 ataukah upah pokok saja ataukah upah pokok plus tunjangan tetap? Nah, untuk perhitungan santunan cacat memang diatur juga dalam lampiran 3 PP 82 tahun 2019. Di mana untuk cacat anatomis perhitungannya adalah persentase tabel dikali 80 dikali upah sebulan. Jadi untuk persentase tabel kan tadi sudah dilakukan analisa ya. Artinya dipakai dasar adalah 40%. Ya. 80 adalah konstansa. Dan kemudian upah sebulannya yang mana? Upah sebulan yang ditetapkan oleh ketentuan adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Artinya yang dipakai adalah bukan take home pay 5.500.000, tetapi upah pokok 4.500.000 ditambah tunjangan jabatan tadi ya, yang termasuk tunjangan tetap 500. Sehingga yang dijadikan dasar sebagai upah sebulan adalah 5 juta rupiah. Kalau saya analisis dan lakukan perhitungan, contohnya tadi lengan kiri ya, karena berlaku sebaliknya karena kidal, dipakailah 40% dikali 80 dikali 5 juta rupiah. Karena yang dijadikan dasar adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Jadi kalau saya hitung dari lampiran 3 PP 82 2019 dan juga kondisi si tenaga kerja tersebut, bisa dihitung bahwa santunan cacat dalam hal ini adalah cacat anatomis yang dapat diterima oleh tenaga kerja tersebut, perhitungannya adalah 40% dikali 80 dikali 5 juta. Coba saya hitung sebentar. Jadi kurang lebih santunan cacat yang bisa diterima oleh si karyawan tersebut adalah 160 juta rupiah. 160 Jadi Pak Iqbal harus memastikan bahwa si tenaga kerja tersebut mendapatkan santunan cacat sesuai dengan nominal yang tadi saya analisis dan yang tadi saya hitung. Itu mungkin Pak Iqbal terkait dengan manfaat jaminan kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja tersebut. Itu mungkin Pak Iqbal yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan? Saya kira sudah cukup Pak, sudah jelas ya. Mungkin untuk berikutnya kalau saya ada pertanyaan akan menghubungi ke Bapak lagi. Siap. Oke. Selamat siang Pak Insa. Siap, Pak Iqbal. Saya mau menanyakan nih Pak, ini kan menjelang tahun 2029 nih, untuk pemilihan presiden ataupun pemilihan anggota dewan. Siap. Apakah saya selaku P3K paruh waktu itu bisa berpihak kepada salah satu pihak? Siap. Nah, mungkin kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang ASN. Di sana dijelaskan bahwa ASN itu terdiri dari beberapa kelompok
jabatan mungkin ya. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Jadi Kang Iqbal selaku P3K memang diwajibkan untuk tidak berpihak pada atau terpengaruh kepada kepentingan politik praktis. Jadi sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kita selaku ASN, saya PNS dan juga Kang Iqbal selaku P3K dituntut untuk menjaga profesionalisme dan mencegah konflik kepentingan. Tujuannya apa? Jadi selama pemilihan umum ya, mau pilpres, pilkada atau apapun, kita tidak boleh berpihak kepada salah satu calon atau salah satu pihak. Tujuannya apa? Bahwa tujuannya agar pelayanan publik itu tidak terganggu dan pelayanan publik dapat berjalan secara adil. Gitu, Kang Iqbal. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi Pak nih. Siap. Bagaimana jika pelanggaran ataupun pelanggaran tersebut itu seperti apa Pak contohnya? Siap. Nah, jenis netralitas itu seperti apa? Betul. Ya, artinya yang tidak diperbolehkan itu seperti apa terkait dengan netralitas ASN. Jadi yang pertama yang tidak diperbolehkan itu kita sebagai ASN tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota ataukah pengurus partai politik. Jadi Kang Iqbal selaku P3K jangan sampai untuk bergabung menjadi anggota ataukah pengurus dalam suatu partai politik. Jadi itu tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan dukungan secara terbuka ya kepada pasangan calon tertentu. Artinya Kang Iqbal ketika nanti masa kampanye, ketika ada kampanye dari satu pihak, Kang Iqbal tidak diperkenankan untuk memberikan dukungan secara terbuka. Apakah dalam bentuk hadir di lokasi kampanye ataukah melakukan kampanye melalui media sosial yang dimiliki oleh Kang Iqbal selaku P3K. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye. Jadi tidak diperbolehkan misalnya Kang Iqbal mendapatkan inventaris motor dinas gitu ya, ataukah mobil dinas atau apapun yang melekat kepada jabatan Kang Iqbal selaku P3K, tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Jadi itu ada 3 hal yang memang tidak diperkenankan kepada kita selaku ASN dalam hal untuk menjaga netralitas ASN. Gitu mungkin Kang Iqbal. Nah, kalau misalkan nih Pak pelanggaran tersebut dilakukan, Iya. kira-kira apa sanksi yang bisa diberikan untuk P3K ataupun Siap. Nah, artinya kan tadi sudah saya jelaskan terkait dengan pelarangan-pelarangan apa yang memang tidak diperkenankan ya, kepada kita selaku ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, ketika terbukti Kang Iqbal ataukah yang lain ya sebagai P3K melanggar netralitas ASN, ada beberapa hukuman yang bisa diberikan. Hukumannya berupa hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat yang disesuaikan atau yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Yang pertama adalah hukuman sedang. Hukumannya dalam bentuk apa? Pemotongan tunjangan kinerja sampai 25% selama 6, 9, atau 12 bulan. Jadi ketika nyata-nyata ada bukti yang memang bisa mendukung terkait dengan ketidaknetralan seorang ASN, yang pertama adalah hukuman sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%. Bisa 6 bulan, 9 bulan, ataupun 12 bulan. Yang kedua adalah hukuman berat. Hukuman berat dalam bentuk apa? Seperti penurunan jabatan, gitu ya. Yang memang penurunan jabatan ini setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ataukah memang dibebaskan dari jabatan yang diduduki oleh ASN tersebut, yang akhirnya dilepas jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Sampai dengan hukuman yang paling berat adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang kita sebagai ASN, P3K maupun PNS memang kita dituntut untuk netral dalam hal tadi ya terkait dengan pemilihan presiden ataukah pemilihan kepala daerah. Jadi ketika Kang Iqbal akan menentukan calon tertentu yang didukung, jadi simpan dalam hati saja, diketahui sendiri saja, tidak untuk dipublikasikan kepada pihak luar. Itu mungkin Kang Iqbal terkait dengan netralitas ASN yang bisa sampaikan. Jadi jangan sampai Kang Iqbal selaku P3K ataukah saya selaku PNS ini memang dituntut harus netral dalam hal tersebut. Itu mungkin Kang Iqbal. Siap. Dari Terima kasih Pak Siap. informasinya. Semoga ya tetap menjunjung tinggi netralitas. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Selamat siang. Siap.